Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melaksanakan diskusi sebelum melaksanakan observasi pembelajaran melalui platform Merdeka Belajar. Jadi pada kesempatan ini kita akan diskusi dan sebagai modelnya adalah Ibu Ansi Gramanjila SPD selaku pengampu mata pelajaran PKWU, ya betul Bu Ansi? Iya Pak, betul. Oke, jadi kita sepakat SMK 1 Minggu Berbudaya Berprestasi akan memberikan layanan kepada peserta didik dengan sebaik-baiknya, dengan fokus kita adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terkait dengan pencapaian rapot pendidikan kita yang mesti harus kita tingkatkan. Oleh karena itu, Ibu Ansi yang saya hormati dan Bapak Ibu yang lainnya, kita akan mulai diskusi ini terkait dengan nanti segala sesuatu atau hal-hal yang akan dilaksanakan pada saat observasi pembelajaran. Terima kasih Bu Ansi. Baiklah, kita akan mulai fasilitasi Bu Ansi. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembelajaran, kira-kira apakah Bu Ansi mengalami hambatan atau mengalami kendala? Boleh? Baik Pak, pastinya di dalam pembelajaran yang saya lakukan itu saya memiliki hambatan atau kendala yang saya alami dalam proses pembelajaran, di mana kendala yang saya alami itu masih terdapat 20% dari jumlah siswa, khususnya kelas 11 MP1 dengan jumlah siswanya sebanyak 34 orang, itu berarti sekitar 8 orang siswa yang masih kurang aktif, pasif dalam proses pembelajaran, kemudian malu mengungkapkan pendapat, dan motivasi dalam belajarnya masih sangat rendah. Itu yang saya alami dalam pembelajaran saya, yaitu pelajaran proyek kreatif kewirausahaan. Kata kuncinya tetap semangat kita untuk memberikan layanan terbaik pada siswa-siswa kita. Tadi sudah Ibu sampaikan kendala yang Ibu hadapi. Terus bagaimana rencana Ibu untuk melaksanakan pembelajaran yang Ibu rencanakan nanti agar hasilnya tetap optimal? Baik Pak, untuk rencana pembelajaran agar proses pembelajaran itu berjalan dengan optimal, saya pastinya merancang modul ajar atau RPP. Nah, di dalam modul ajar itu saya meningkatkan aktivitas interaktif antara guru dan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik. Nah, di dalam prosesnya itu saya melakukan strategi pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalam proses berdiferensiasi itu awal pembelajaran saya melakukan asesmen terlebih dahulu, asesmen awal, yaitu asesmen kognitif maupun asesmen non-kognitif, agar saya mengetahui gaya belajar siswa, kemudian kesiapan siswa dalam menghadapi pembelajaran yang saya lakukan. Nah, aktivitas interaktif yang saya lakukan juga, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar siswa bisa berkolaborasi dan aktif di dalam kelas. Selanjutnya saya juga dengan proses pembelajaran berdiferensiasi itu saya membentuk atau memfasilitasi peserta didik dengan membagi beberapa kelompok. Nah, dari kelompok itu saya bisa mengetahui Pak, kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Dengan adanya kelompok-kelompok tadi, saya juga memberikan media pembelajaran yang bervariatif, mulai dari link YouTube, kemudian saya membuat link website, kemudian saya juga membuat suatu pembelajaran dengan memberikan contoh-contoh konkret, misalnya produk-produk yang akan dijadikan tujuan peserta didik di akhir pembelajaran, seperti itu. Nah, di akhir pembelajaran juga saya juga memberikan kuis atau soal-soal untuk mengetahui capaian pembelajaran yang saya lakukan itu
sudah berhasil atau belum dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Jadi siswa kemudian diberikan nomor atau yang kita sering sebut number of together. Kemudian diacak secara random dengan kocokan seperti itu agar siswa termotivasi untuk belajar, sehingga aktivitas interaktif yang terjadi di kelas itu terlaksana dengan baik. Oke, mantap, luar biasa. Jadi ide inovatif, kreatif dari Bu Ansi nanti tinggal dilaksanakan di dalam kelas, dan tentunya pembelajaran yang Ibu Ansi laksanakan nanti akan mengacu atau akan menuju pada hasil pembelajaran yang dicita-citakan. Terus apa harapan Ibu Ansi terjadi perubahan pada diri peserta didik setelah Ibu melaksanakan pembelajaran? Untuk perubahan yang saya harapkan yang terjadi pada perilaku peserta didik, itu saya berharap dengan adanya upaya yang saya lakukan dengan memfasilitasi peserta didik, adanya kolaborasi, kemudian aktivitas interaktif tersebut, peserta didik memiliki mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilannya itu ada perubahan, Pak. Nah, sikap mereka menjadi lebih aktif, kemudian mampu mengungkapkan pendapat, berani tampil, kemudian motivasinya juga buat belajar itu semakin meningkat. Sedangkan untuk segi pengetahuannya, capaian pembelajaran yang saya cita-citakan itu bisa terwujud sesuai dengan apa yang tertera pada modul ajar saya. Kemudian untuk keterampilannya, siswa dapat membuat suatu produk di mana produk tersebut menjadi bekal mereka di kemudian hari ketika mereka lulus dari SMK untuk berwirausaha. Oke, baiklah Ibu Ansi yang saya hormati dan Bapak Ibu, kita diskusi di pra observasi pembelajaran kita anggap selesai. Tinggal nanti pada jadwal yang sudah ditentukan kita akan melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan observasi pembelajaran, dan setelah itu nanti akan ada refleksi dan pesan-pesan ataupun diskusi terhadap hasil pembelajaran. Demikian yang bisa kami fasilitasi untuk kegiatan pra pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Assalamualaikum. Siap. Kembali salam. Sebelum memulai pelajaran, berdoa untuk jadi kami mengerti. Berdoa dimulai. Berdoa bukan. Baik, gimana keadaan kelasnya? Udah bersih belum, Nak? Sudah. Sampah-sampah sudah dibuang ya di kotak sampah? Sudah. Oke, baik. Kalau udah siap, Ibu akan absen terlebih dahulu untuk sekretaris. Siapa yang nggak hadir hari ini? Nevin Renaldi. Nevin Renaldi. Kenapa, Nak? Sakit. Oke. Dafa Hafiz. Yang Hafiz? Sakit. Sakit. Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Sakit. Ya. Reva Aulia. Sakit. Sakit. Oke. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Oke, jadi ada 4 orang siswa teman kalian yang dah hadir hari ini dikarenakan sakit. Semoga teman-teman kalian yang sakit segera lekas sembuh. Amin. Oke, baik, Nak. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu pengen mengetahui dulu deh apa
kalian dapat dari pagi sampai siang hari ini? Yang ingin bercerita ya Denis? Boleh nggak cerita? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ramadhani. Ini saya ingin menceritakan kegiatan dari pagi hari sampai sore hari. Diawali sebelum memulai pelajaran, diawali dengan literasi yang disampaikan oleh Pak Firza, yaitu mencapai cita-cita. Dan pembelajaran pertama dimulai dengan Ibu Fatma, yaitu mapel pilihan. Dan jam kedua oleh Ibu Ramadhani, itu PKWU, konsentrasi. Dan jam ketiga oleh Ibu Era, matematika. Dan jam keempat oleh Ibu Anti, itu PKWU. Dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Denis. Jadi Denis sudah menceritakan kejadian atau hal-hal yang telah dia lakukan dari pagi sampai bertemu dengan Ibu Anti. Jadi Denis sudah belajar dari mendengarkan literasi, kemudian sudah mengikuti pelajarannya konsentrasi kalian ya Ibu Sumaryadi, kemudian Ibu Kasma, matematika sampai Ibu. Ada yang lain yang ingin bercerita apa yang didapat dari mengikuti pelajaran tersebut dari mulai literasi? Apa yang didapat dari literasi dari pagi? Ya baik, Laura apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura. Di sini saya ingin menceritakan dari pagi yang saya dapatkan itu motivasi untuk lebih maju, lebih giat belajar untuk meraih cita-cita. Yang kedua, materi Ibu Kasma konsentrasi yang saya dapatkan belajar komputer di lab. Yang ketiga, Ibu Mariani yang saya dapatkan belajar materi tentang surat niaga. Dan yang keempat, Ibu Era mempelajari tentang matematika tentang matriks. Yang keempat, PKWU oleh Ibu Anti. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi Laura begitu banyak mengetahui hal-hal apa yang dia dapat dari pagi sampai siang. Berarti Laura mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah ini dengan sangat baik karena dia mengetahui apa aja yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Dan Ibu berharap juga pada tidak hanya Laura tapi seluruh siswa yang ada di kelas ini. Jadi pesannya nak, jangan pernah berhenti belajar karena hidup selalu memberikan kita pelajaran. Oke, itu quote of the day dari Ibu. Apa? Ada yang bisa lagi? Jangan pernah berhenti belajar karena hidup selalu memberikan pelajaran. Oke, udah semangat nih? Oke, kalau udah semangat, Ibu pengen mengingatkan kembali apa sih materi pelajaran kita minggu kemarin yang udah kalian pelajari? Saya Bu. Ya, apa? Zahra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya ingin memberitahu materi minggu kemarin. Iya. Kita belajar mengenai wirausaha dan kewirausahaan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi minggu kemarin kata Zahra kita sudah belajar tentang apa itu wirausaha dan kewirausahaan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu wirausaha dan kewirausahaan? Saya Bu. Ya, Aziz. Silakan. Wirausaha adalah proses dan kegiatan mengumpulkan, mengelola dan menghasilkan ide atau gagasan yang kemudian menjadikannya sebuah peluang baik berupa produk maupun jasa. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Bagus, tepuk tangan dulu. Jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang apa itu wirausaha dan kewirausahaan. Jadi wirausaha itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan suatu keuntungan secara maksimal.
Sedangkan kewirausahaan itu adalah suatu proses atau suatu kegiatan atau suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang wirausaha tersebut. Nah, proses yang seperti apa yang akan dilakukan? Nah, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa, Nak? Peluang usaha. Betul sekali. Jadi minggu ini kita akan mempelajari tentang apa itu peluang usaha. Untuk materi semuanya sudah Ibu share lewat website, kemudian PPT, link YouTube sudah Ibu kirim di grup WA. Sudah ada kan? Sudah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peluang usaha. Nah, apa sih tujuan dari peluang usaha yang akan kalian pelajari hari ini? Bahwa peserta didik itu mampu membaca peluang usaha dengan mengidentifikasikan apa potensi yang ada di lingkungan baik internal dan eksternal SMK. Internal maksudnya yang ada di dalam lingkup sekolah, sedangkan eksternal itu yang ada di luar sekolah. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu materi kita hari ini bahwa peluang usaha itu terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Apa sih peluang? Peluang adalah secara sederhananya adalah kesempatan yang muncul yang terjadi pada suatu peristiwa. Sedangkan usaha adalah berbagai daya yang dimanfaatkan atau yang didapatkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi secara terminologis bahwa peluang usaha itu adalah kesempatan yang dimanfaatkan oleh seorang wirausaha untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi adanya kesempatan, kemudian adanya usaha dari seseorang yang memiliki kemampuan, kemudian mendapatkan keuntungan, itu yang disebutkan dengan peluang usaha tadi. Ada yang mau ditanya dulu? Paham? Paham. Oke. Nah, jadi ini peluang itu adalah peluang usaha itu adalah sebuah kesempatan yang kemudian diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang. Kita sebut seseorang itu sebagai seorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi seorang wirausahawan tadi yang memanfaatkan kesempatan disebut dengan peluang usaha. Nah, apa sih ciri-ciri dari peluang usaha itu? Ada 5. Pastinya orisinil dan tidak meniru. Orisinil ini maksudnya adalah original, hasil dari usaha dia sendiri atau dari ide sendiri, tidak meniru dari orang lain. Kemudian ketika peluang usaha itu harus mengantisipasi adanya perubahan persaingan kebutuhan di pasar yang akan datang. Contohnya seperti apa perubahannya? Contohnya ketika zaman sekarang teknologi sudah canggih, semua menggunakan aplikasi, maka pasar yang dulunya kita bertemu secara langsung harus tatap muka, ini berubah menjadi secara online. Apa-apa serba online, mesen baju online, kemudian mesen makanan online, apalagi mesen tiket pesawat online. Nah, banyak hal-hal yang online. Belajar juga online, ya kan? Waktu zaman COVID, kalian pernah merasakan belajar online? Itu artinya bahwa suatu adanya perubahan yang di masa akan datang. Kemudian benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang tersebut bisa bertahan lama. Jadi ketika kita ingin membuat usaha juga, kita harus sesuai dengan keinginan kita agar usaha tersebut bisa bertahan lama. Kemudian tingkat visibilitas atau kelayakan usaha itu benar-benar teruji dan sudah dilakukan riset dan trial. Kemudian memiliki ide kreatif dan inovatif. Jadi seorang wirausahawan tuh yang sudah kita pelajari minggu kemarin harus memiliki apa? Karakter yang kreatif dan inovatif. Agar apa? Usaha yang dijalaninya bisa bertahan lama. Nah, ini unsur-unsur dari peluang usaha tersebut. Karakter usahanya harus sesuai dengan karakter dari seorang wirausaha tersebut. Kemudian menyukai usaha yang dijalaninya. Jadi seorang wirausahawan itu ketika dia membuka usaha berdasarkan peluang harus disukai kayak gitu. Karena kalau nggak disukai dia akan mengerjakannya secara gimana? Kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak suka, jadinya terpaksa kan? Nah, kalau terpaksa dampaknya bagaimana? Ya dampaknya
kita membuka usaha tapi kita nggak tahu cara keahlian di bidang usaha tersebut. Contohnya gimana? Produk skincare. Ya, tahu pernah lihat dokter detektif? Dokter detektif itu menguji segala bentuk produk-produk skincare yang kemudian ownernya terkejut sekali di tes, ya nggak? Ya. Jadi ownernya itu seorang wirausahawan itu, entrepreneur itu meminta maaf akhirnya. Karena apa? Dia tidak punya keahlian. Dia percaya pada seseorang atau suatu produsen, tetapi produsen tersebut mengecewakan dari seorang owner tersebut. Hasilnya apa? Hasilnya akan berdampak pada konsumen. Jadi kalau bisa kita membuka usaha itu harus sesuai dengan keahlian kita. Jadi kita tahu nih, oh kalau ini, jadi kalau orang nipu-nipu kita udah tahu. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kayak yang kasus skincare, kita bisa menguji sendiri kalau kita punya keahlian di bidang tersebut. Nah, kayak gitu ya. Kemudian harusnya ada koneksi dan relasi. Jadi ketika kita membuka usaha itu, kita harus punya koneksi dan relasi yang banyak. Tujuannya apa? Tujuannya agar adanya keberkelanjutan dari usaha tersebut. Mencoba hal baru yang inovasi dan kreatif. Jadi selalu adanya perubahan hal baru yang inovasi dan kreatif. Nah, dari mana sih kita bisa mengetahui sumber-sumber peluang usaha tersebut? Nah, peluang usaha itu bisa terdapat atau bisa timbul dari mana saja, dari diri sendiri, kemudian dari lingkungan, dari perubahan yang terjadi, dari konsumen, gagasan ide orang lain, ataupun informasi yang didapat. Nah, contohnya ada yang mau memberi contoh nggak kalau dari diri sendiri? Kira-kira yang seperti apa? Nova, coba. Kalau dari diri sendiri, Nova, menurut Nova, dari hobi dan keahlian. Iya betul, dari hobi dan keahlian. Contohnya seperti ini. Kamu punya hobi misalnya belajar, atau keahlian kamu bisa mengetik nih. Kalian kan udah belajar ngetik nih di SMK ya kak? Nah, kemudian kamu melihat di lingkungan kamu. Di lingkungan kamu itu belum ada yang buka les pemetikan. Kamu dengan mengandalkan satu laptop, kemudian kamu buka jasa pemetikan kepada anak-anak yang di usianya di bawah kamu, misalnya anak-anak SMP, anak-anak SD. Itu adalah bentuk peluang usaha yang timbul dari diri sendiri karena dia punya keahlian, dan bisa timbul dari lingkungan karena lingkungannya tidak ada misalnya tempat les pemetikan seperti itu. Ya, kalau perubahan yang terjadi seperti apa? Kalau perubahan yang terjadi itu misalnya kayak tadi yang ibu bilang, yang awalnya karena kita udah gadget, semuanya sudah gadget, maka muncul ide yang awalnya ojek manual menjadi ojek online seperti itu ya. Kalau konsumen itu biasanya tergantung dari permintaan konsumen, jadi orang lain dan juga informasi yang didapat. Nah, yang mau ditanya? Hah? Enggak ya? Oke. Udah paham ya? Udah. Kalau udah paham, ibu pengen bentuk kelompok. Ini udah ada kelompoknya sesuai dengan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif ya, gaya belajar kalian yang udah ibu lakukan di awal pembelajaran. Ya kan waktu itu kita pernah ngisi apa? Link pintar itu ya. Tahu gaya belajar kalian. Nah, ini akan ibu bagikan lembar kerja peserta didik, kemudian kalian diskusikan berdasarkan gaya belajar kalian yang semuanya sudah ibu share di grup WA. Yang audio, link YouTube-nya sudah ibu share, silakan dibuka. Yang visual juga ada di website-nya, ya, link website ibu ada di grup juga. Nah, silakan kalian buka dulu materi-materinya. Ini akan ibu bagikan lembar kerjanya, kemudian kalian kerjakan lembar kerja ini, dan hasil jawabannya bebas sesuai dengan apa yang menurut kalian sukai ya. Boleh dalam bentuk tanpa, kemudian atau dalam bentuk poster, atau dalam bentuk video, atau dalam bentuk memperagakan suatu barang. Boleh ya. Ada yang mau tanya dulu dengan tugas
pelajari materinya di situ. Silakan diskusikan. Mana yang kinestetik? Kelompok kinestetik mana? Oke, Azri ya. Nah, kamu kinestetik boleh kamu sampaikan. Video ko nito lang.
Oke, nah, konklusinya udah selesai ya. Selanjutnya kita akan menentukan pembagian kelompok yang akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Kelompoknya siapa? Oke, ini udah ibu buat melalui aplikasi email. Jadi nggak ada rasa cemburu duluan siapa, duluan siapa. Jadi siapa yang kelompoknya ditunjuk harus bersedia maju ya. Oke. Kita saksikan bersama. Boleh nggak? Boleh tengah-tengahnya itu. Ya boleh. 1, 2, 3. Oke. Kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya audio. Kelompok audio silakan maju ke depan. Ada perwakilan aja dari setiap kelompok. Oke, perkenalkan dulu sebagai perwakilan kelompok audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok audio. Kami di sini akan menayangkan video yang telah kami buat. Yang lain perhatikan ya, jadi mereka ternyata membuat hasil produknya dalam bentuk video. Kami dari kelompok 3 dan 6 yang akan membuat audio tentang peluang usaha. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yani, dari kelompok 5. Dan saya representan dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan mewawancarai hostess tentang peluang usaha. Hai hostess, Iya, menurut Anda apa sih yang dimaksud dengan peluang usaha? peluang usaha itu terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha yang dapat memberikan kesempatan seseorang untuk memiliki uang. Ciri-ciri peluang usaha tersebut terdiri dari memiliki ide untuk kreatif dan inovatif dan tidak meniru produk orang lain. Bisa jadi itu ada kemudian pengalaman, pengetahuan, dan bisa membuat produk-produk lain. Satu, ada jasa fotokopi.
sekolah sama IMPT. Oke, kelompoknya di dari kirim itu belum hasilnya. Oke, jadi kelompok visual membuat dalam bentuk apa? Poster yang boleh silakan. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga dari kelompok visual 1. Di sini berdasarkan hasil website yang kami baca, kami akan mempresentasikan yang telah kami pelajari. Peluang usaha. Jelaskan kategori pada peluang usaha dari diri sendiri. Sumber peluang yang berasal dari diri sendiri yakni hobi, keahlian, pengetahuan, dan latar belakang pendidikan. 2. Apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuannya, terutama dalam berbisnis. 3. Sebutkan ciri-ciri dari peluang usaha. 1. Nilai jual tinggi. 2. Mampu beradaptasi. 3. Memberikan keuntungan menjanjikan. 4. Ide unik dan kreatif. 5. Dapat berinovasi. 6. Modal tidak terlalu besar. 4. Jelaskan cara dalam menentukan peluang usaha. 1. Mengenali potensi diri. 2. Mengamati kebutuhan masyarakat. 3. Mencari layar untuk kerjasama. 4. Mencari peluang usaha dari lingkungan. 5. Mencari ide di internet. 5. Kalau dari konsumen yang bisa menjalankan peluang usaha. Keluhan konsumen. Saran-saran konsumen. Perbedaan untuk konsumen dan saran konsumen. Anak-anak yang diberikan konsumen tentang produk atau jasa tersebut. Harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa Anda. Baik, setelah presentasi dari kelompok visual 1, jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Pada pulang kami mohon maaf. Apabila terjadi saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kelompok kita ini mengamati yang ada di lingkungan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 6. Lingkungan administratif. Perkenalkan, nama saya Zahra dan Laura dan Adi. Kita tanyakan hasil studi kami. Apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Kesempatan yang dicari oleh seorang atau kelompok yang menginginkan sebuah bisnis untuk mencapai tujuan utama. Contohnya, tujuan utama yaitu seperti membuat kerajinan dari bahan alam dan sampah plastik. Sebutkan ciri-ciri dari peluang usaha. Ciri-ciri peluang usaha orisinil dan tidak meniru. 2. Peluang usaha harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. 3. Benar-benar sesuai keinginan agar peluang usaha bisa bertahan lama. 4. Bukan disipasikan kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan tinggal. 5. Memiliki ide kreatif dan inovatif. 3. Jelaskan kategori pada peluang usaha dari diri sendiri. Hobi, pengetahuan, pengalaman pribadi, kreativitas, keinginan pasar, dan kemajuan teknologi. Ada pula contoh-contoh hasil kerajinan tangan yang telah kami buat. Menyiapkan bahan alam yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekitar
karena bahan alam tersebut sangat bermanfaat dan dapat dijadikan sumber cuan bagi kita sendiri. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya kalian, berarti baik kelompok visual, audio, kinestetik udah bisa mengetahui apa sih peluang usaha, bagaimana sih kita dapat mengidentifikasikan peluang usaha itu baik yang ada di internal sekolah maupun yang ada di eksternal sekolah. Contohnya yang sudah dijabarkan oleh kelompok kinestetik, bahwa kelompok kinestetik sudah memberikan contoh realnya nih, bahwa dari sampah itu bisa dijadikan suatu peluang usaha yang dimana dibuatkan suatu dalam bentuk produk kreatif ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Selanjutnya, karena ibu lihat kayaknya kelompok-kelompok ini udah paham sekali ya, ibu ada kuis ya. Kuisnya ini akan ibu panggil berdasarkan absen. Kalau tadi kerjanya secara berkelompok, kalau ini ada cabutan. Nah, isinya ini adalah nomor absen kalian sebanyak 34 orang. Ibu pengen melihat kepahaman kalian, tapi ibu pilih secara cabutan ya. Oke, setuju? Setuju. 5 soal untuk yang terakhir. Kira-kira yang mau memojok cabutannya ini mau ibu atau kalian? Kalian. Oke, boleh perwakilan satu Opes boleh. Silakan Opes. Siapa ya yang akan tampil? Oke, silakan satu. Diambil satu orang. Satu nomor. Silakan. Bosan aja, bosan. Silakan satu. Siap-siap, namanya yang dipanggil. Nomor berapa? Nomor 9. Ayo, siapa nomor 9? Landi. Oke, silakan yang lagi maju ke depan. Terima kasih. Oke, silakan dimulai. Landi, ini ada 5 soal. Silakan Landi ini mau nomor berapa? Silakan nomor 1. Silakan kategori pada peluang usaha dari diri sendiri. Silakan dijawab. Iya. Peluang usaha dari diri sendiri yaitu saya suka, kalau hobi saya suka memelihara ikan. Jadi proses saya menjual ikan atau menjual ikan. Dan satu lagi menjual mainan seperti gambar-gambar, stick dan lereng untuk anak-anak kecil yang biasa saya. Dan satu lagi saya pernah berjualan seperti tempat gelek atau untuk apa? Seafood atau bernama mengungang yang dari laut. Jadi pilihan dari saya itulah ya kategori barang produk dari diri saya. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan ya, yang tadi ini udah pernah mencoba usaha ya, kalau ibu dengar tadi dia udah pernah jualan apa? Kalau yang mainan-mainan anak yang ada di desa saja, dia tadi apa? Hobinya itu hobi dengan ikan. Jadi dia udah menjual ikan apa? Ikan apa? Sana. Oh, itu juga nggak tahu bentuknya seperti apa. Bolehlah ntar dibawa ke sekolah. Oke, semoga Elandi bisa meneruskan usahanya ya. Yang kedua, boleh? Siapa yang mau coba? Ibu. Oke, silakan. Coba catur siapa yang tampil atau Laura sendiri yang tampil. Ini tidak memerlukan nomornya.
21. Siapa ya 21? Rainil. Apa ini? Tepuk tangan dulu. Masih ada nomor 2, 3, 5 dari Pak. Silakan nomor berapa? Dekat dulu. Berapa? Sebutkan ciri-ciri dari sebuah peluang usaha. Apa? Tadi sudah dijelaskan dari awal pembelajaran. Kemudian juga sudah banyak dijelaskan. Silakan, Nak. Ciri-ciri dari sebuah usaha. Mulai dia. Selalu berusaha. Ciri-ciri tadi di awal pembelajaran dijelaskan. Ada berapa, Nak? Ada 5. Apa lagi? Tidak apa? Tidak mengikuti hasil produk. Apa lagi? Terus apa lagi? Yang lain diingat. Ada mengembangkan suatu usaha. Oke, kita membangun suatu usaha dengan adanya inovasi dan kreativitas. Ada lagi? Enggak? Nah, oke, baik. Jadi Raini lanjainnya 3 ya. Oke, nggak apa-apa. Tangan dulu Mas Raini. Ntar dibaca lagi ya Raininya. Selanjutnya, siapa yang mau ya? Dari Udin. Dia mau memilih temennya siapa yang tampil. Nggak tahu dia sendiri nah. Jadi. Siapa yang tampil? 11. Febrian. Ayo, ayo. Nomor berapa Febrian? Ada 2, 4, dan 5. Sebutkan hal-hal dari konsumen yang bisa dijadikan peluang usaha. Udah ya, oke, apa? Ya, pesan-pesan biar temennya bisa dengar. Keluhan dari konsumen. Ya, terus. Apalagi selain keluhan kira-kira apa? Kemudian, kalau kamu jadi konsumen nih, nah, kamu mau produk atau usaha yang seperti apa? Pertama keluhan, kemudian selain keluhan, ya kelebihan dari produk berarti mau ditingkatkan, ya, dikembangkan, terus lagi. Biasanya konsumen itu suka ngapain? Penasaran. Kalau dia jadi konsumen gimana? Dia memberi Saran. Oke. Ada lagi? Oke. Jadi ada 3 menurut kalian, yaitu hal-hal yang dari konsumen bisa jadi keluhan, kemudian saran, yang ketiga apa? Kelebihan. Kelebihan dari suatu produk untuk ditingkatkan. Artinya adanya permintaan lagi ya. Oke, bagus.
tangan untuk terlihat. Masih ada 2, silakan maju siapa yang mau. Nah, siapa? Oke, silakan, Denis. Denis mau pilih siapa? Oh, Intan, maaf. Ini sering salah. Ini Denis. Oke. 20. Siapa ya? Dari Nova Riani. Nomor berapa Nova? Silakan pilih. Masih ada 1 soal. Nomor berapa? Jelaskan cara menentukan peluang usaha. Nah, ini. Caranya. Dengerin nggak? Si Bapak mau menjawab. Oke, jadi yang pertama adalah tadi mengamati pasar, kemudian yang kedua mengidentifikasi lingkungan yang ada di sekitar. Tangan tempat Oke, masih ada lagi, silakan nak. Masih ada 1 ya, langsung ya. Gak apa-apa ya, ini nomornya. Nomor berapa? 2, yaitu ada peluang dan usaha yang dapat memberikan kesempatan seseorang untuk mencapai tujuannya. Oke, baik, kita udah melakukan kuis untuk melihat seberapa paham sih materi yang udah dijelaskan. Ternyata anak-anak 11 MP saat ini luar biasa bisa menjawab. Ini ada refleksi yang harus kalian jawab, tapi boleh dikirim lewat WA aja, linknya akan di-share di grup ya. Bagaimana perasaan kalian, ibu tanya langsung deh, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran ibu tentang peluang usaha? Proses pembelajaran tetap kalian share di grup, di link ibu, biar ibu bisa meningkatkan dan kalian juga bisa meningkatkan ya. Dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Oke, itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Tapi sebelum ibu masuk, ibu pengen mendengar peluang usaha seperti apa yang kira-kira dapat kalian identifikasi di lingkungan sekitar SMK. Boleh arah? Ya? Ya, boleh. Saya akan menjelaskan secara singkat apa yang saya ketahui tentang peluang usaha di sekitar sekolah ya. Ya, seperti yang kita ketahui, anak sekolah seperti kita memang akrab dengan beberapa tugas. Sehingga ada beberapa tugas yang harus diketik, fotokopi atau di print. Jika kita memiliki keahlian atau kemampuan dalam ketik atau
print dan bisa menawarkan jasanya kepada teman-teman. Kan lumayan bisa menambah penghasilan. Oke, bagian dari saya, terima kasih. Lagi? Yang lain? Lopez, boleh? Kayaknya Lopez, ibu lihat dari ekspresi mukanya mau menjawab deh. Apa nak? Satu aja, Lopez saja. Saya akan menjawab contoh apa yang dapat kita buat di sekolah seperti bahan sampah, alam yang kita bisa membuat tas, keranjang atau dompet di sekolah. Sebagai contoh ada cangkir roti, bungkus yogurt dan plastik yang dapat digunakan sebagai kerajinan tangan. Oke, bagus ya. Jadi ada dua jawaban yang berbeda tapi merupakan sebuah usaha untuk kita lakukan ya itu ya. Yang kalau Ara tadi dia menyampaikan bahwa dengan kondisi kita sebagai pelajar kita membutuhkan misalnya ada jasa pengetikan, fotokopian, kemudian kalau Lopez melihat lingkungan sekitar karena ada sampah dari bekas kita belanja itu bisa dijadikan satu produk kreatif ya. Menurut Ibu yang lain-lain juga pasti punya banyak ide yang dapat kita lakukan di next kemudian hari ya, yang akan kita praktekkan langsung buat produknya. Itu saja materi kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan untuk pembelajaran pembuatan produk kreatif yang sudah kalian identifikasikan hari ini. Oke? Ibu minta maaf kalau selama pembelajaran kalau ada kata-kata Ibu yang salah atau kurang berkenan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu kemudian bicara. Mari teman-teman kita berdoa dimulai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat untuk Wansi telah melaksanakan observasi pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Kemudian terima kasih telah melaksanakan usaha dan telah melaksanakan praktik pembelajaran yang luar biasa. Oke, mari kita akan mulai diskusi pasca pembelajaran. Ada beberapa hal yang ingin kami gali dari pengalaman hasil praktik mengajar Wansi. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan perencanaan pembelajaran dan hari ini sudah melaksanakan praktik pembelajaran? Baik Pak, terima kasih Bapak yang sudah mendampingi saya dalam proses kegiatan pengelolaan kinerja PN. Jadi perasaan saya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, saya merasa puas Pak, karena saya sudah melakukannya sesuai dengan perencanaan saya, sesuai dengan modul ajar yang telah saya buat. Hanya saja dari apa yang saya harapkan itu masih terdapat 10% dari siswa yang masih kurang aktif, sekitar 4 orang siswa yang masih sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Nah, semoga di kemudian hari saya bisa meningkatkan dalam proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, kemudian yang kedua, apa kira-kira Bu rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan nanti? Jadi rencana tindak lanjut saya, yang pertama pastinya saya akan merefleksikan modul ajar yang telah saya buat, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau belum, agar tidak terjadi lagi siswa yang kurang aktif, kemudian agar interaksi antara siswa dengan guru itu bisa
menjadi komunikatif dan kolaboratif yang berjalan di dalam kelas. Nah, selain merefleksi modul ajar, saya juga melakukan perbaikan diri atau meningkatkan diri dalam peningkatan inovatif dalam pemenuhan media pembelajaran Pak. Jadi saya selalu meningkatkan diri untuk hal-hal terbaru, misalnya media pembelajaran yang terbaru seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, terima kasih Bu Anji. Saya akan memberikan umpan balik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Jadi yang pertama, saya melihat ada satu perubahan yang luar biasa. Jadi dengan cara mengajar Bu Anji, saya melihat siswa lebih bergairah, terutama pada saat penyampaian kuis atau penyajian kuis ya dengan NHT. Jadi ada rasa penasaran, kemudian siswa semangat. Kemudian yang selain itu saya juga melihat bahwa sebagai pendidik Ibu telah memerankan diri untuk memastikan bahwa dalam diskusi kelompok siswa itu harus berperan aktif. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga melihat bahwa Ibu juga memberikan satu pelajaran berharga pada peserta didik, yaitu bagaimana siswa diberikan pelajaran untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Nah, saya kira itu hal-hal positif yang kita peroleh dan merupakan menjadi satu kekuatan pembelajaran. Selamat untuk Bu Anji, tetap semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.